right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were both. Nama saya Kalenia Lilia Rahmawati dari kelas 12 IPA akan menjelaskan tentang khilafah. Jadi yang pertama, pengertian khilafah. Jadi apa khilafah itu? Khilafah adalah pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Pemegang kekuasaannya yaitu khalifah. Jadi kalau misalnya di negara kita, di Indonesia itu kan sistem pemerintahannya republik dan yang memegang kekuasaannya yaitu presiden, kepresidenan. Nah, jika di khilafah ini pemegang kekuasaannya yaitu disebut khalifah. Selanjutnya ada sejarah timbulnya istilah khalifah. Jadi sejarahnya khalifah ini bermula sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Kemudian lanjut secara turut-temurun hingga pada dinasti Umayyah dan seterusnya. Lalu dilanjutkan khalifah dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah di Mesir, terus dinasti Turki Utsmani, kerajaan Ottoman di Istanbul, khalifah kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India, dan raja dinasti-dinasti kecil lainnya. Sistem pemerintahan khalifah berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal Atatürk 1881 hingga 1938 Masehi. Beliau menghapus sistem pemerintahan ini tanggal 3 Maret 1924. Umat Islam pernah berusaha menghidupkan kembali khalifah melalui Muktamar Khalifah di Kairo dan Kongres Khilafah di Mekah. Namun perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya mewujudkan khilafah secara legal formal, melainkan ada hal yang lebih penting, yaitu menegakkan nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajuan masyarakat Indonesia. Lalu tujuan khalifah. Secara umum, khalifah mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah. Adapun tujuan khilafah secara spesifik adalah yang pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Keempat, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah. Khilafah sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan di dunia tidak bisa dilepaskan dengan peran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang memiliki misi besar untuk mengarahkan semua sisi kehidupan dengan berbagai panduan yang sangat detail dan komprehensif. Berikutnya adalah syarat-syarat khalifah. Syarat untuk menjadi khalifah, yaitu seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpengetahuan luas. Seorang khalifah harus memiliki pengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya. Tidak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan akademik tinggi, karena ia akan melaksanakan atau menerapkan hukum Allah dan berbagai peraturannya terhadap kaum muslim dan non-muslim atau terhadap masyarakat yang majmuk latar belakang sosial, budaya, dan agamanya. Dan yang kedua yaitu adil dalam arti luar. Seorang khalifah mampu menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan serta menjaga kehormatan dirinya. Khalifah juga wajib mengawasi segala hukum dan peraturan yang dijalankan oleh para wakil dan bawahannya. Yang ketiga itu kompeten atau kifayah. Seorang khalifah harus memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan, memajukan negara dan agama, sanggup menjaga keamanan semuanya dari ancaman musuh. Dan keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Seorang khalifah harus memiliki panca indera dan anggota tubuh lainnya yang bebas
bisa mengurangi kemampuan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya yang lain. Nah, berikut ada dasar-dasar khalifah. Dasar-dasar kekhalifahan menurut Sulaiman Rashid, apabila diperhatikan dengan seksama dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab, di mana pemerintahan harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab, mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Kedua, keadilan. Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusannya. Terus ketiga itu tauhid, mengesahkan Allah dan Tuhanmu adalah menurut firman Allah pada surat Al-Baqarah, yaitu dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir yaitu kedaulatan rakyat. Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri pada wakil rakyat atau mempengaruhi pemerintahan. Razi mengatakan bahwa yang dimaksud ulil amri pada ayat surat An-Nisa ayat 58-59 adalah para ulama, ilmuwan, dan para pemimpin yang ditaati rakyat. Mereka inilah representasi dari kedaulatan rakyat tersebut. Yang selanjutnya yaitu hukum membentuk khalifah, yaitu yang pertama ijma' sahabat. Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah ke perselisihan di antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dalam suasana demikian, maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut, sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Berikutnya yaitu memenuhi janji Allah. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan penderitaan akibat kezaliman, tetapi mereka tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah yang memungkinkan terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Dan yang terakhir ada demi menyempurnakan kewajiban. Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus oleh perseorangan, tetapi perlu ada pihak yang berwenang mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini atas mandat dari rakyat. Berikutnya cara pengangkatan khalifah. Yang pertama yaitu dipilih langsung oleh umat Islam. Misalnya pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di Balai Sidang Bani Sa'idah. Lalu berikutnya diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat. Misalnya pada pengangkatan khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab, yang diusulkan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, meskipun sebenarnya Abu Bakar telah sering bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai langkahnya itu, diantaranya dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tullah bin Ubaidillah. Selanjutnya atas usul Tullah, Abu Bakar mengundang orang banyak untuk dimintai pendapatnya, dan ternyata mereka menjawab dengan serentak, yaitu kami dengar dan kami patuhi. Nah, berikutnya yaitu dipilih melalui perwakilan. Jadi dari antara 6 orang yang sebelumnya dipersilakan Umar bin Khattab untuk membicarakan masalah pemilihan calon penggantinya, 6 orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tullah bin
Baidillah. Di antara 6 tokoh ini akhirnya tersisa 2, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena yang lainnya mengundurkan diri, selanjutnya mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memimpin jalannya pemilihan dan memberinya tempo guna melakukan pertimbangan sebaik-baiknya. Saat inilah Abdurrahman bin Auf meminta lagi pendapat kepada lebih banyak tokoh dan penduduk Madinah, dan pada akhirnya pilihan terjatuh terhadap Utsman bin Affan. Nah, berikutnya itu dipilih oleh perwakilan sebagai besar umat Islam. Sebagian besar umat Islam maksudnya ya. Misalnya terjadi pada saat pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman bin Affan oleh penduduk ibu kota Madinah, didukung oleh 3 pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah. Nah, yang terakhir yaitu hikmah khilafah. Khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakat hidup dengan tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keagamaan baik suku, agama, dan ras sebagai anugerah Allah. Sekian, terima kasih. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada yang sedikit kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.